Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, si Mr. Boys. Teman-teman, di video kali ini saya mau mereview fungsi dan kegunaan dari full pump Rotax atau pompa bensin teman-teman ya. Ini masih baru, nanti kita review, dan kebetulan ini saya punya yang sudah bermasalah atau rusak teman-teman ya. Ini kerusakannya diakibatkan karena apa, dan cara penanganannya seperti apa, dan jika ini Rotax itu bermasalah, apa yang akan ditimbulkan pada mobil kita. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, kita simak dulu informasi yang berikut ini. Baru saja beli mobil, jangan bingung pilih asuransi terbaik. Ini ada Insureka yang memberi kemudahan untuk perlindungan mobil kesayanganmu. Kamu bisa registrasi cukup dari HP kamu. Semudah itu, link registrasi ada di deskripsi video. Silahkan cek. Oke, kita lanjutkan videonya teman-teman ya. Jadi Rotax itu tentu saja fungsinya sebagai pompa untuk mengalirkan BBM atau bensin dari tangki itu melewati selang teman-teman ya, masuk ke sini. Ini in dan outnya ke sini teman-teman ya. Ini menuju ke karburator atau ke sistem injeksi teman-teman. Juga ya mungkin bentuknya aja beda teman-teman ya, secara prinsip akan tetapi full pump itu sama saja. Dan selain menghantarkan BBM ke karburator atau injeksi, full pump ini fungsinya sebagai apa namanya ya, bertanggung jawab memberikan tekanan yang konsisten dan stabil ke karburator teman-teman ya. Jadi supaya BBM bensin itu yang masuk ke karburator itu benar-benar stabil, sehingga pasokannya itu sesuai dengan idealnya pada saat akan terjadi karburasi di dalam karburator yang selanjutnya akan dilanjutkan ke ruang bakar, sehingga performa mobil kita akan menjadi stabil dan juga akan lebih baik teman-teman ya. Ini kemarin itu saya beli, memang ini saya pakai cadangan teman-teman ya. Ya kurang lebih mungkin yang secara garis besar dua itu teman-teman ya. Sebenarnya ada masih banyak lagi fungsi dan kegunaannya dari full pump ini teman-teman ya. Ini berperan sangat penting teman-teman ya. Dan kebetulan saya juga punya ini yang bermasalah. Ini punya teman saya sebenarnya. Ini kemarin itu dia SOS, tahu-tahu mobilnya macet. Jadi full pump itu ketika bermasalah atau aliran bensinnya itu masuk angin atau nyendat-nyendat, itu tentu saja membawa dampak ke performa mobil kita, juga akan berebet-berebet, tersendat-sendat. Bisa jadi hidup jalan 1 km atau 2 km, tahu-tahu mati lagi, didiamkan lagi, terus bisa dihidupkan lagi, bisa jalan lagi, dan begitu seterusnya permasalahan yang terjadi. Dan biasanya mekanisme dari full pump ini sulit untuk rusak teman-teman ya. Mungkin kotor, kerak, atau apa namanya ya, ini jadi perjalanan pompanya ini kurang lancar, bisa jadi seperti itu. Tapi yang sering terjadi itu kerusakannya pada modulnya ini teman-teman. Modul full pumpnya ini mati, atau bisa jadi ininya ngepong teman-teman ya. Ini kabelnya ini, kekumparannya ini terjadi pong atau putus, kelihatannya nyambung tapi tidak terhubung. Itu bisa juga bermasalah teman-teman. Kalau ini teman-teman bisa beli, biasanya di online itu ada. Terus kalau mau bikin sendiri, kita cari di internet, rangkaiannya juga banyak teman-teman ya. Dan apa yang mengakibatkan full pump ini bisa rusak teman-teman ya? Yang pertama karena ada kemungkinan tangki bahan bakar kita itu ada banyak kotorannya, banyak kerikil, banyak debu atau partikel-partikel debu yang
terendap di tangki itu sehingga masuk ke filter teman-teman, atau juga bisa membuat filter bensin itu buntu, yang mau nggak mau kerja dari full pump ini menjadi lebih berat sehingga terjadi keausan di full pump, atau juga kotorannya ikut masuk ke full pump teman-teman ya, sehingga jadi kerak di dalam sini, sehingga ini pipa yang di dalam ini kan harusnya berjalan seperti ini tidak lancar lagi, atau bisa jadi ini terkadang jalan kadang macet, kadang jalan kadang macet. Itu juga bisa mengakibatkan aliran BBM itu seperti masuk angin, tidak lancar teman-teman ya. Dan itu ya kalau kita berada di perjalanan itu sangat-sangat mengganggu sekali, apalagi kalau kita pas pada waktu touring bersama keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita mengganti yang baru, yang lama ini kalau kita bisa benerin, kita benerin, jangan dibuang teman-teman ya. Tapi ketika yang lama ini sudah bisa, ini bisa jadi pengganti atau serep, taruh di mobil saja teman-teman ya. Saya touring kemana-mana selalu bawa ini, ada banyak part-part cadangan supaya ketika kita terjadi trouble di perjalanan itu kita bisa mengatasinya sendiri teman-teman ya. Apa yang menjadi penyebab mobil kita itu tidak bisa normal. Terus ini dipasangnya itu di mana teman-teman ya, nanti setelah ini langsung saya kasih lihat ditaruhnya di mana di mobil Zebra Espace itu. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Ini teman-teman ya, penempatannya di mobil itu biasanya di situ teman-teman. Di atasnya tangki bahan bakar, itu bawahnya tangki teman-teman ya. Terus ada selangnya, ini ada selang dua, besar dan kecil. Yang besar ini dari full pump, yang kecil ini dari karburator balik ke tangki teman-teman ya. Nah, ini yang dari full pump, dari rotak. Terus yang bawahnya yang salah teman-teman ya, yang bawah ini dari rotak. Ada yang bawah ini dari rotak, yang atas ini dari karbu balik lagi ke tangki teman-teman ya. Jadi seperti itu prosesnya. Itu ketika kontak on itu full pump ini akan selalu hidup teman-teman ya, tidak akan pernah mati. Jadi ini terus bekerja teman-teman ya, untuk menyuplai bahan bakar ke karburator. Nah, itu ciri-ciri ketika kontak di on kan itu ada suara getaran. Kalau dipegang itu bergetar teman-teman ya, dan ada suara gemericik BBM yang balik ke tangki kita, arus baliknya BBM teman-teman ya. Jadi ketika di on kan ada getaran, itu memompa bensin untuk masuk ke karburator, dan sisanya dibalikkan lagi ke tangki bahan bakar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika mungkin teman-teman ada argumentasi atau penjelasan yang berbeda, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi manfaat buat orang lain. Terima kasih.